Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas materi kelas 12, yaitu lanjutan dari sifat koligatif larutan. Dari sifat koligatif larutan ini merupakan sifat koligatif yang keempat, di mana pada 3 video sebelumnya saya telah menjelaskan konsep dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tekanan osmotik, baik konsep dan contoh soalnya. Selalu saya ingatkan bahwa dalam belajar sifat koligatif larutan, kita harus paham dulu tentang konsentrasi larutan, di mana dari 3 konsentrasi larutan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Maka pada kesempatan ini untuk tekanan osmotik yang kita gunakan adalah molaritas, di mana molaritas kita rumuskan dengan M sama dengan N per P atau mol per volume, atau M sama dengan massa zat terlarut per mR-nya kali 1000 per volume dari larutan. Tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut. Apa itu rupanya proses osmosis? Osmosis adalah proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, atau pelarut murni ke suatu larutan. Coba kita perhatikan bagian berikut, di mana dalam pipa U ini ada 2 jenis larutan. Yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan dipisahkan oleh membran semi permeabil. Membran semi permeabil ini adalah selaput yang hanya bisa dilewati oleh pelarutnya. Dalam hal ini pelarut air, pelarut murni. Sedangkan partikel-partikel dari zat terlarut tidak dapat lewat dari selaput semi permeabil ini. Maka jika kita lihat larutan seperti ini, di sebelah kiri adalah lebih encer, sedangkan di sebelah kanan tadi lebih pekat. Maka nanti larutan ini akan berusaha supaya konsentrasinya sama, artinya keenceran atau kepekatannya sama. Karena partikel dari zat terlarut tidak dapat menembus membran semi permeabil, tentunya supaya konsentrasi daripada zat yang di sebelah kanan ini semakin encer, maka nanti yang bergerak adalah pelarut atau air yang di sebelah kiri ke kanan. Dia akan bergerak kemari, merembes melalui selaput ini, sehingga nanti kadar air di dalam pipa U sebelah kiri berkurang, sedangkan kadar air di sebelah kanan semakin banyak. Berarti yang sebelah kanan semakin encer dan yang sebelah kiri semakin pekat, sampai terjadilah nanti bahwa konsentrasi daripada zat yang di kiri sama dengan konsentrasi zat yang di kanan, barulah berhenti osmosisnya atau perembesannya. Kemudian apa itu tekanan osmotik? Tadi dikatakan tekanan hidrostatis, tekanan yang dapat menahan, yang dapat menahan daripada pergerakan air dari kiri ke sebelah kanan ini. Baiklah, bagaimana hubungan dari konsentrasi ini dengan tekanan osmotiknya akan kita lihat nanti dalam rumus tentang tekanan osmotik ini. Rumus untuk menentukan tekanan osmotik larutan non elektrolit, V sama dengan M kali R kali RT, di mana V adalah tekanan osmotik larutan dalam satuan atm, sedangkan M adalah molaritas dalam satuan molar. Kemudian R adalah tetapan gas ideal, karena rumus ini memang diturunkan dari rumus gas ideal, di mana harganya karena dia tetapan adalah sebesar 0,082. Jadi ini harus dihafal.
Kemudian T ini adalah suhu dalam Kelvin. Kita sudah tahu, kalau kelas 12 sudah pasti tahu merubah dari Celsius ke Kelvin, yaitu hanya tambahkanlah dengan 273. Berapa derajat Celsius pun dia, tambahkanlah dengan 273, itulah satuannya dalam Kelvin. Kalau seandainya 0 ya tetap, tapi kalau 1 berarti menjadi 274. Kalau misalnya 10 menjadi 283 dan sebagainya. Kemudian rumus ini V sama dengan M kali R kali T dapat kita turunkan karena kita tahu tadi bahwa M itu molaritas sama dengan gram per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Maka jika harga M ini kita masukkan ke rumus, maka rumusnya menjadi seperti ini. V sama dengan gram per mR kali 1000 per V kali R kali T. R adalah tetapan dan T itu suhu dalam Kelvin. Tetapi seandainya nanti dalam soal hanya diketahui mol dengan volume, karena kemarin dari rumusnya juga M sama dengan V atau N per V, ya, N per V, maka nanti bisa juga ini diganti dengan V sama dengan N per V kali R T. Untuk memudahkan kita memahami rumus ini, marilah kita lihat contoh soal berikut. Soal: sebanyak 7,2 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml pada temperatur 27 derajat Celcius. Berapa tekanan osmotik larutan glukosa tersebut jika mR dari glukosanya sama dengan 180? Seperti biasa, kita buat dulu diketahuinya supaya nanti mudah kita memasukkan harga-harganya ke dalam rumus. Yang pertama tadi massa dari glukosa 7,2 gram, mR-nya 180, volume larutan 400 ml, terus suhunya 27 derajat Celcius, dirubah ke Kelvin ditambahkan 273 sama dengan 300 Kelvin, sedangkan diketahui R-nya 0,082 tetapan gasnya. Maka yang ditanya adalah V. Rumus V adalah M kali R kali R T. Kemudian M ini kita turunkan lagi karena yang di soal belum diketahui molaritas. Kita masukkan tadi ke rumus molaritasnya. Molaritasnya adalah gram per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Kemudian dikali dengan R dikali dengan T-nya. Maka kita masukkan harganya sekarang. V sama dengan massanya tadi 7,2 gram dan mR-nya 180 dan volume 400. Maka 1000 per 400 kali R 0,082 dan suhunya 300. Maka jika kita hitung ini harganya sama dengan 2,46 atm. Satuannya adalah dalam atm atau atmosfer. Baiklah, demikianlah cara menentukan tekanan osmotik dari larutan non elektrolit. Kita sudah mempelajari keempatnya, yang non elektrolit, baik penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nanti pelajaran selanjutnya akan kita lihat bagaimana sifat koligatif larutan yang elektrolit. Nanti beda rumusnya, di sini nanti ada harga I. Nanti kita turunkan lagi rumusnya, apa itu I, kita jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Jadi ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel, supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa, salam sehat.